sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jelani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas istilah-istilah dalam dunia forex ya sahabat trader ya. Karena dalam dunia forex itu sebenarnya istilah-istilah forex itu sangat banyak sahabat trader. Yang ibaratnya sahabat trader mungkin sebagian besar dari sahabat trader belum memahami apa itu istilah-istilah forex yang terdapat di dalam dunia forex. Istilah-istilah forex yang namanya market ethic ya. Mungkin bagi sahabat trader yang sudah memahami ataupun sudah mengetahui market ethic itu mungkin sudah ada yang paham ya. Nah, bagi sahabat trader yang belum paham apa itu market ethic, silakan tonton video berikut ini ya. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu namanya market ethic. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa itu market ethic, sahabat trader juga harus memahami ya bahwa market ethic itu berkaitan dengan yang namanya pemasangan limit order ataupun stop order ataupun yang dinamakan juga spread ya. Karena dalam kondisi market ethic, misalkan sahabat trader ada yang namanya pemasangan limit ya. Pemasangan limit itu apabila terjadi market ethic biasanya sangat berpengaruh sahabat trader. Kenapa sangat berpengaruh? Karena biasanya dalam pemasangan limit order apabila tidak terdapat market ethic, itu pemasangannya itu menggunakan spread yang normal ya. Ataupun yang biasa sahabat trader tahu, misalkan apabila dalam kondisi normal itu pemasangan limit biasanya antara 30 sampai 50 poin dari harga running tergantung dari limit tersebut. Misalkan sahabat trader akan melakukan yang namanya pemasangan limit order buy, berarti itu adalah di atas harga running, yaitu berkisar antara 30 sampai 50 poin. Begitu juga pemasangan limit sell. Kalau limit sell itu berada di atas di bawah harga running ya. Jadi sahabat trader itu harus memasang harga di bawah harga running sahabat trader. Jadi sahabat trader harus tahu juga apa itu yang dinamakan pemasangan limit. Jadi pemasangan limit itu tergantung dari limit apa yang dipasang sahabat trader. Jadi kalau misalkan limit buy itu berarti sahabat trader harus masangnya di bawah harga running, sedangkan limit sell harus di atas harga running sahabat trader. Begitu juga untuk pemasangan stop sahabat trader. Sahabat trader juga harus paham juga nih. Untuk pemasangan stop, misalkan pemasangan stop sell itu sahabat trader harus memasangnya di bawah harga running, sedangkan untuk stop buy di atas harga running sahabat trader. Jadi sahabat trader harus memahami juga itu dalam kondisi normal antara 30 sampai 50 poin ya sahabat trader ya. Apabila terjadi market ethic, biasanya itu untuk pemasangan limit sendiri itu berkisar antara bisa 100 ataupun 200 karena keadaannya tidak normal. Jadi marketnya itu mengalami yang namanya perubahan yang sangat signifikan sahabat trader. Dan juga untuk spread sendiri, apabila terjadi dalam kondisi normal, spread itu bisa antara 3 poin, 5 poin, ataupun 10 poin, tergantung dari kebijakan masing-masing broker yang menggunakan spread tersebut, sahabat trader. Tetapi apabila terjadi market ethic, kemungkinan untuk spread sendiri itu mengalami yang namanya perubahan. Bisa terjadi antara 100 poin, 200 poin, ataupun 300 poin, karena pergerakannya sangat fluktuatif ya, sangat cepat gitu loh sahabat trader. Biasanya faktor-faktor apa yang mempengaruhi market ethic itu bisa di berbagai faktor yang mempengaruhi ya. Misalkan yang pertama itu misalkan dari kondisi ekonomi maksudnya ekonomi suatu negara ya. Misalkan dia mengalami yang namanya pelemahan pasar bisa. Yang kedua misalkan dari faktor politik, faktor teroris, faktor politik misalkan faktor keamanan. Itu juga bisa mempengaruhi yang namanya terjadinya market ethic sahabat trader. Kalau untuk di dunia forex sendiri itu ada juga yang namanya market ethic ya. Itu biasanya ada semacam ini. Kalau misalkan di forex biasanya diberitahukan melalui pihak broker sahabat trader. Jadi sebelum adanya market ethic biasanya broker-broker yang biasanya kita melakukan suatu transaksi di broker, misalkan di broker A kita melakukan suatu transaksi. Nah, biasanya kalau misalkan sejam sebelum adanya market ethic, biasanya nanti akan dikirimkan yang namanya news ataupun berita. Jadi kita harus lihat oh ternyata misalkan jam sekian terjadi yang namanya market ethic, maka kita harus siap-siap. Nah, market ethic itu juga bisa berpengaruh terhadap open posisi sahabat trader. Jadi kemungkinannya apabila terjadi market ethic itu sahabat trader bisa yang namanya mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bisa juga mendapatkan yang namanya kerugian yang sangat besar. Jadi sebagian ataupun kalangan trader itu apabila terjadi market ethic dia tidak akan melakukan yang namanya transaksi karena itu tidak jelas arah marketnya sahabat trader. Kadang bisa harganya naik ke atas berapa ratus poin,
kadang juga bisa melakukan yang namanya pelemahan berapa ratus poin. Jadi sebaiknya apabila terjadi market hectic, bagi sahabat trader yang masih awam, itu yang saya anjurkan adalah jangan melakukan yang namanya open order ya. Jadi tinggal kita pantau aja itu marketnya akan kemana gitu loh. Sebaiknya jangan, karena itu sangat riskan, karena dapat membuat yang namanya margin sahabat trader. Ya kalau misalkan sahabat trader melakukan suatu open posisi profit, kalau misalkan open posisinya salah, itu bisa yang namanya sahabat trader mengalami yang namanya kerugian sampai mendalam gitu loh sahabat trader. Makanya saya anjurkan kembali, apabila terjadi market hectic, sebaiknya sahabat trader jangan melakukan yang namanya open posisi. Lebih baik tunggu saja market tersebut sampai kembali normal sahabat trader. Biasanya dalam kondisi market hectic itu bisa misalkan kurun waktunya ya, bisa misalkan 15 menit, bisa 30 menit, atau ya paling lama bisa sejam sahabat trader. Jadi tergantung berita apa yang mendominasi market hectic tersebut sahabat trader. Nah, demikianlah video saya yang saya buat tentang market hectic ya. Jadi market hectic itu berlaku apabila kondisi pasar mengalami yang namanya pergerakan yang sangat fluktuatif ya. Jadi ibaratnya itu tidak menentu gitu loh sahabat trader. Nah, demikian video yang saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat trader dengan adanya istilah-istilah di dunia forex, sehingga dapat dijadikan suatu pengetahuan ataupun wawasan bahwa di dalam dunia forex itu terdapat bermacam-macam istilah-istilah yang mungkin sahabat trader sendiri belum mengetahuinya ya. Sehingga dengan penjelasan dari video saya tersebut, sahabat trader jadi mengetahui oh ternyata istilah-istilah yang ada di dalam forex itu istilahnya seperti yang saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya ya. Ya, mudah-mudahan bagi sahabat trader yang suka dengan video saya, silakan di like, dan apabila ada komentar tentang istilah-istilah forex yang lain yang mungkin akan saya mau bahas di dalam video saya berikutnya, silakan sahabat trader tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena dengan sahabat trader mensubscribe video saya dapat berguna bagi sahabat-sahabat trader yang ada di luar sana. Dan jangan lupa video saya di share ke media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Kaskus, ataupun Twitter, sehingga dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan dengan adanya istilah-istilah forex di dalam dunia trading sahabat trader ya. Demikian video saya yang saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi sahabat trader. Salam withdrawal.